Lan kelan asmane Allah Subhanahu wa Rahim lan kelawan asmane Allah Subhanahu Jaya ihsani kang langgeng sifat apiane atau kang langgeng apiane. Alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah. Sifat Allah al-qadimi zat ingkang qadim, ingkang dhisik, al-awwali ingkang pertama. Al-akhiri ingkang tanpa akhir. Manane akhiru tanpa akhir. Al-baqi kang selawase-lawas bila tahawulin kelan tanpa perubahan. Suma salatu mongko nuli ta rahmat azim wassalamu sarmatan halis lawas-lawas ala nabi kang kanjeng Nabi. Kemudian disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Ya adifin jenenge alif lil itlaq karena nazuman untuk mengakhiri not kasih nopo alif sebut alif tasnya andai kan ndak nazuman ya wahada tambah nopo alif wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi lan sahabat Nabi waman lan wong tabi'a kang anut sapa man niku tabi niku darurat sir namanane tetep waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak oleh anut ghairu mubtadi'in hale ora wong sing bidah. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya itu darurat sihir. Darurat sihir. Waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak ghairu mubtadi'in kang ora bidah. Wa ba'dulan sause shalawat salam to hamdalah basmalah shalawat salam. Fa'lam mongko ngerti osih. Kowe ngerti diwujubil ma'rifati lan wajibe ma'rifat kenal Allah. Carane kenal Allah bi amin wajibin yaiku mengenali barang wajib, sifat wajib lillahi maring Allah. Wajibin tegese isrina tegese 20. Jadi ini wajibin isrina tegese 20 apane sifatan. Terus dimulai fawwahu mongko te Allah maujudun dat sing wujud. Bahkan wajibil wujud napa? Wajibil wujud. Qadimun tur dat sing dhisik. Bakin tur dat sing selawase-lawas. Sini bakin ini terus ya mestinya kan bakin kang selawase lawas. Mukhalifun tur bedani. Lil khalqi maring makhluk oleh bedani bil itlaqi kelan mutlak. Terus kalau terang nawi terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud ya sing terkenal wujud. Ya cara berpikir kita tentu gampang terus gamblang. Mulane dawuh para nabi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum. Di syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayyinah. Bayyinah itu cetha welo-welo tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun itu jenis apa? Bayyinah. Ibarat kue roh srengenge ning tengah siang itu jenis apa? Bayyinah. Sejelas-jelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Kue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam-macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud. Karena ketiadaan, ya namanya ketiadaan atau nihilisme itu la yu'akhiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Kowe kaya wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tepaan kebetulan. Berarti kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Berarti malah saraf kan. Ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono, nyiptakno barang sing ono. Wong ora ono iku sesuatu yang layu aktiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun. Tidak menjadi. Nah, kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah, kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang terus iman sing sah, enggak mungkin teragukan oleh apapun.
Ya, jadi syaratnya para ulama apa kul ini ala bayyinatin min rabbi. Jadi harus bayyinah. Nanti disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi. Ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan ayo anak-anak merem jaluk permen ke Tuhan setelah minta nggak dikasih berarti Tuhan nggak ada minta guru terus dikasih berarti yang ada guru itu kan satu kamuflase satu bohong-bohongan sengaja dibodohi dah cilik kan. Tapi kalau kita berpikir cerdas alam ini kadung wujud nah butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud. Karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud. Makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, oleh ulama dasar Arabnya disebut wajib wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu mawjud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, sebenarnya ini ala bayyinatin. Soal orang lain nggak apa-apa, bahkan silahkan PKI kalau nggak percaya, silahkan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin. Jadi yang penting kita benar-benar iman itu alal bayyinah. Makanya disebut fa'alam annahu. Jadi iman itu harus bil ilmi kuat. Ya, kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al-adamu yasbiku mawjudan. Nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam. Tentu nggak mungkin kan? Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Super wujud itu jenis wajibin. Meskipun setelah itu kita berhenti. Mesti berhenti ya tinggal ngopi, tinggal santai. Namun kalau nak berpikir terus sama-lama was-was, nopo. Jadi harus berakhir di situ. Tapi kan tetap ada bayinah, nopo. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi penyebab. Qadim ya tentu ya, karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus qadim. Bagian karena dia super maka akan abadi kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhalif betul bagi karuan ya karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Maka imun. Lalu teh Allah itu dat sing jumeneng. Mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Artinya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah tidak butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja. Kayak Allah bikin langit bumi, ya mau bikin ya bikin saja. Tapi tidak ada apa makna butuh. Paham ya? Tidak harus dimaknani butuh. Ya memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Boleh. Kalau ini untuk Allah sudah sing semuge. Semuge mana ini nggak butuh yang lain. Wawakitun landat sing siji. Karena Allah memang harus siji. Wahayun landat sing urip. Wadirun terdat sing kuwasa. Sekarang bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing kersane. Hanya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki. Bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa cuma kebetulan. Misalnya gini. Kamu bisa mendorkan dua gelas atau dua benda keras. Misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan itu, kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak. Tidak
kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa bikuli seen kelan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat ingkang melihat. Wal mutakalimun terdat ingkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana sing ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar, mana arah pandangan? Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan. Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di mana mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di mana ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah pokoknya al kalam itu ta'alufnya bedal apa? Memberi petunjuk. Lahu tetap kedua ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Lahu tetap kedua ta'ala sifatun dari berbagai sifat. Sepatun kang itu. Tanpa dimulai jadi urut atau sifat apa. Ini aku dimulai kasus tenggaruman lagi. Pertama itu wujud di dalam pola yang mungkin wahdanya kudrat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani? Kemudian di isim fa'il kan sifat ma'nawi ya, tinggal membentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu kalau warai, iman itu harus bayina, jelas welo-welo. Kayak tadi, siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Tentu wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibil wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu, maka kokoh. Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusih. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super. Oleh orang Arab atau ulama disebut wajibil wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena ilmu. Yang sudah makomnya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak guduk. Nah ini iman yang gudak guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima dan mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu apa? Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin. Ada